Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ini Mbak Ju ngerekamnya malam-malam lagi. Maaf udah lama nggak muncul karena masih banyak pekerjaan di luar di luar ngisi konten di YouTube ya. Kemarin kita udah sampai di nomor 30 untuk pembahasan yang bantul 4. Ini Mbak akan lanjutin di nomor 31 sampai 40. Jadi ini part 4-nya. Silakan tonton part 1, part 2, part 3-nya ini udah Mbak jadikan playlist. Silakan cek di YouTube ya. Kita masuk di nomor 31. Di sini ada dua segitiga. Katanya diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Diberikan pernyataan berikut. Kita diminta untuk membuktikan pernyataan 1 sampai pernyataan 4. Ini Mbak Zoom biar teman-teman bisa lihat. Jadi di sini ada ABC, ABC-nya itu ini, dia itu di sini sisi-sisinya lengkap. Sedangkan untuk PQR itu sisinya cuma diketahui satu aja dan sudutnya juga cuma diketahui satu sudut aja. Nah, katanya di sini segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga PQR. Kalau kongruen berarti itu sama dan wis pokoknya podo, mirip plek ketiplek kayak gitu. Nah, di sini dia itu tertera bahwa panjangnya PQ itu 14. Kita lihat di sini yang panjangnya 14 itu AC. Berarti sisi yang bersesuaian itu adalah PQ bersesuaian sama AC. Selain itu, sudut yang bisa kita lihat, di sini kan Q 115, di sini A yang 115. Berarti sudut A itu bersesuaian sama sudut Q. Kalau sudut A itu bersesuaian sama sudut Q, berarti kalau kita lihat kan berarti ini sama ini kan sama. Berarti sudut P bersesuaian sama sudut C. Nah, kamu bisa aja nulisnya kayak gini, tapi jangan kayak gini ya, Dek ya. Jadi, kita bikin yang ABC di satu sisi, kita bikin yang PQR di satu sisi. Jadi, di sini karena udah A, berarti yang di sini harusnya yang C. Kalau kebalik, nanti kamu malah bingung. Jadi, C-nya ditaruh sini, P-nya ditaruh sini. Nah, berarti kan ini A, C udah disebutin, berarti yang belum disebutin kan B. Di sini Mbak masukin B. Berarti yang di sini yang belum disebutin tuh R. Gini kira-kira. Berarti kita bisa lihat sifat sisi-sisinya ngikutin sama sudut-sudut yang bersesuaian ini, Dek. Kita lihat di sini. Besar sudut QPR sama dengan 30. Kita lihat sudut itu huruf tengahnya aja. QPR berarti itu berarti yang P. Kita ditanyain sudut P ini besarnya berapa ya? Nah, ternyata sudut P itu di sini bersesuaian sama C. C di sini besarnya 30. Berarti pernyataan satu benar. Pernyataan dua, besar sudut PRQ. Berarti kita lihat yang R-nya. R-nya kan yang ini. Kalau kita lihat, tuh R tuh yang ini, dia tuh bersesuaian sama B. Nah, sudut B itu di sini berapa? Ingat bahwa total sudut dalam segitiga itu 180. Jadi di sini kan totalnya 180. Di sini udah ada 115, di sini udah ada 30. Jadi kita kurangin, biar kita tahu besarnya sudut B-nya. Berarti besarnya adalah 55 harusnya. Enggak, 35 harusnya. Gitu. Jadi pernyataan 2 salah. Terus yang pernyataan 3, panjang QR sama dengan 8 cm. Gimana cara kita tahu QR? QR kan ini sama ini. Berarti QR itu sama kayak AB. Berarti panjangnya AB di sini 8. Berarti pernyataan 3 benar. Terus panjang yang pernyataan 4 kenapa kok salah, Mbak? Panjang PR sama dengan PQ plus 6. PR. PR itu kan ini nih PR, berarti sama kayak CB. CB di sini itu 19. CB tadi sama kayak PR. Nah, habis itu di sini dia sama dengan PQ plus 6. Maksudnya gimana, Mbak? Nah, di sini kan PQ itu 14 ya. Berarti kalau PQ plus 6 itu ya 14 plus 6. 14 plus 6 kan 20. Nggak sama kayak ini 19. Berarti yang pernyataan 4 ini salah. Jadi yang benar itu 1 dan 3 yang A. Gitu. Terus yang pernyataan nomor 32. Sebuah lukisan ditempel pada bingkai yang terbuat dari karton dengan ukuran 30 kali 20. Bingkai sebangun dengan lukisan. Berdasarkan informasi di atas diberikan pernyataan berikut. Untuk mempermudah ini Mbak jadikan huruf aja ya. A, B, C, D, habis itu P, Q, R, S. Nah, di sini katanya ukuran kartonnya 30 kali 20. Jadi ininya dari sini ke sini itu tuh 30.
Mbak bikin kayak gini, ini ke sini, itu tuh 30. Habis itu kalau dari sini ke sini itu tuh 20. Yang ini ke sini 20. Habis itu eh, di sini lebar lukisannya itu yang mana? Lebar lukisan tuh berarti yang ini Dek, dari sini ke sini. Berarti QR. Berarti ini ditanya ini tuh QR-nya tuh berapa gitu. Nah, kita bisa cari dari ini SR-nya, kita cari dari prinsip kesebangunan, Dek. Jadi ini kalau dari data yang sekarang kita punya, kita cuma bisa menentukan panjangnya dari lukisan. Mbak kasih warna kuning. Ini panjangnya berarti berapa? Ini kan panjangnya lukisan tuh. Panjangnya berarti 30 dikurangi 3 dikurangi 3. Dari mana, Mbak? Dari ini 30 terus dikurangin ini sama ini. Kan nanti hasilnya yang tengah-tengah ini. Berarti hasilnya bakalan 24 cm. Nah, kalau misalnya kita mau mencari lebarnya alias QR-nya, berarti kita bikin persamaan besar per kecil sama dengan besar per kecil. Jadi AB per BQ, AB per PQ sama dengan BC per QR. BC per QR. Nah, AB-nya itu kan tadi sama kayak DC ya. 30 itu panjangnya bingkai per PQ. PQ-nya itu ini. PQ dari sini ke sini. Itu sama kayak ini. 24 yang tadi kita cari. Sama dengan BC. BC-nya itu 20 per QR. QR-nya yang sedang kita cari. Ini QR. Ini Mbak coret jadi 3 dan 2. Ini Mbak coret, ini jadi 8. Berarti QR-nya sama dengan 16. Berarti pernyataan satu salah. Habis itu yang pernyataan 2, luas lukisan. Luas lukisan berarti bisa dicari dari 16 dikali 24. Dari mana Mbak 16 kali 24 itu? Ya kan panjang kali lebar toh. Sebentar. Ini Mbak sedang menggeser sesuatu. Oke. Jadi karena di sini ke sini itu 24, di sini ke sini itu 16 yang barusan kita cari, maka luasnya ya udah tinggal dikali aja. Dan 24 kali 16 itu ini Mbak tuker aja lah, biar panjang kali lebar. Dia itu hasilnya 384. Betul ya, jadi pernyataan 2 itu benar. Tentu saja teman-teman kalau besok udah jelas pernyataan satu salah, berarti pernyataan 2 auto benar ya. Terus yang pernyataan 3, lebar karton di bawah lukisan adalah 2 cm. Untuk mencari X ini yang dimaksud dengan lebar karton di bawah lukisan. Jadi dari sini ke sini kan 3. Dari sini ke sini tadi kan udah kita cari. Itu panjangnya adalah 16. Nih, 16. Berarti kan totalnya dari sini ke sini itu 19. Padahal dari sini ke sini itu 20. Berarti ini sisanya yaitu 20 dikurangi 3 kurangi 16, jadi harusnya 1. Jadi yang ini salah. Karena 3 salah kan 4 benar. Tapi gimana cara membuktikannya? Kita cari dulu luas kartonnya. Luas kartonnya berarti bisa dicari dari 30 dikali 20. Jadi jawabannya adalah 600. Nah, sekarang kita bisa cari luas yang tidak tertutup. Jadi sisanya tinggal kita kurangi aja. 600 dikurangi 384. Jadi jawabannya adalah 216. Jadi 4 benar. Terus 2 dan 4 gitu. Terus yang nomor 33, mengukur lebar sungai. Dalam kegiatan kepramukaan, Dito bersama rekannya mendapat tugas untuk mengukur lebar sebuah sungai. Mereka menggunakan 5 buah tongkat. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Dito menancapkan tongkat pada posisi A, B, C, dan F sedemikian rupa sehingga AF sejajar dengan BD seperti pada gambar. Diketahui jarak AB 12, AB 12, habis itu BC 6, BC-nya 6, habis itu BD-nya 7, BD-nya itu 7, AF 5, AF itu 5, habis itu yang ditanyain adalah panjangnya EF. Nah, ini dulu kalau teman-teman ngikutin belajar bersama dari tahun lalu, ini udah pernah Mbak bahas ya tahun lalu deh. Ilustrasinya sama, tapi kalau angkanya nggak tahu deh Mbak lupa. Tapi ilustrasinya mirip banget sama ini yang Mbak udah jelasin, bahkan Mbak jadikan thumbnail juga. Jadi caranya adalah kita lihat segitiga yang terlibat di sini, Dek. Ada teman-teman perhatikan segitiga EAC, segitiga EAC sama segitiga DBC.
Nah, jadi dua segitiga ini karena berada di dalam satu ilustrasi yang sama dan di sini ada keterangannya bahwa dia sejajar, berarti dia itu sebangun kayak gitu. Nah, berarti kita sekarang kan mau nyari AE nih, EF, kita mau nyari EF. Untuk mencari EF kita cari dulu AE-nya, cari AE dulu. Untuk mencari AE, caranya adalah kita bikin persamaan besar per kecil sama dengan besar per kecil. Jadi kayak gini, AE itu kan tinggi, ini tinggi. Berarti dia itu bersesuaian sama BD. Berarti AE per BD sama dengan, ini besarnya itu AC, per kecilnya itu yang BC. Nah, jadi kita bikin persamaan seperti ini. Kenapa kok bukan pakai AB, Mbak? Karena AB ini bukan alasnya segitiga, bukan bagian dari segitiga. Ini cuma garis biasa loh, Dek. Dia bukan bagian dari segitiga. Tapi kalau AC, nah itu bagian dari segitiga, bagian dari ACE. Gitu, bagian dari EAC. Sekarang kita masukkan angkanya. Nah, AE yang sedang kita cari, jadi AE kita kosongin. Untuk BD itu ini 7. Habis itu AC itu kan dari sini ke sini. Berarti dari sini ke sini itu adalah 12 tambah 6. Berarti 18. Habis itu BC-nya itu ini 6. Nah, ini kita coret aja, ini jadinya 3. Berarti AE sama dengan 7 kali 3. Berarti sama dengan 21. Gitu. Nah, apakah jawabannya 21? Bukan, karena ini adalah AE. AE itu dari sini ke sini. Berarti untuk mencari EF itu yang kita cari. Kita harus kurangkan dulu sama 5. Jadi EF sama dengan 21 kurangi 5, jadi jawabannya 16. Jadi jawabannya yang dadu gitu. Terus yang nomor 34. Di sini ada ilustrasi gabungan dari kerucut, tabung, dan setengah bola. Kita yang pertama di sini ditanyain luas permukaan kerucut. Nah, untuk luas permukaan kerucut itu bisa kita cari dari rumus PRS. Lah, karena kita di sini kan cuma nyari ininya doang, deh. Ini selimutnya doang. Kalau alasnya kan nggak kita cari. Jadi kita pakai rumus ini PRS. Pi-nya itu di sini kan dalam bentuk pi tetap ya. Jadi nggak usah kita jadikan 22/7, nggak usah jadikan 3,14. Tetap pi aja dan perlakukan dia seperti kamu memperlakukan X. Jadi dikali kayak variabel biasanya. Dikali jari-jari. Nah, jari-jarinya berapa ya? Nah, ini jari-jarinya. Jari-jarinya adalah 6. Nah, untuk S-nya itu yang mana? Nah, S itu ini, Dek. Ini adalah S alias garis pelukis, alias sisi miring dari segitiganya. Nah, gimana cara kita nyari S-nya? Jadi seperti ini. Yang pertama kita tentukan adalah tinggi kerucutnya dulu berapa. Dari sini ke sini itu berapa. Dari sini ke sini itu bisa kita tentukan dari mana, Mbak? Ya dari dua-dua, ini kan dua-duanya itu adalah total dari sini ke sini. Nah, kita kurangkan sama 8, kita kurangkan juga sama 6. Gini. Mbak tahu dari mana ini punyanya setengah bola, ini 6 panjangnya. Karena bola itu nggak punya tinggi, bola cuma punya jari-jari. Jadi karena jari-jarinya 6, berarti ini ke sini juga 6, kayak gitu. Jari-jari adalah jarak dari pusat bola ke segala arah, itu adalah jari-jari. Jadi karena di sini kita udah ngerti 6, di sini 8, berarti kan totalnya dari sini ke sini kan berarti 8. Berarti kan ini udah ada 6 tambah 8, jadinya 14. Nah, berarti ini kan sisanya aja. 22 kurangi 14. Berarti 8. Tinggi kerucutnya 8. Sekarang kita bisa tentukan S-nya. S-nya berapa? Kita pakai segitiga. S-nya di sini aja. Kita pakai Pitagoras, Dek. R-nya tadi 6. Pitagoras dari 6, 8 berarti S-nya berapa ya? 10. Dari pakai Pitagoras 3, 4, 5. Kamu buka lagi bab Pitagoras ya. Di sana udah Mbak jelasin. Jadi S-nya udah jelas ada 10. Berarti nanti jawabannya 60 pi. Ini pi-nya dikalikan seperti ngaliin X biasa ya. Jadi pernyataan satu salah. Terus yang pernyataan dua, luas permukaan tabung. Nah, kalau tabung sama aja kita cuma nyari kelilingnya. Kalau misalnya tabung, kok keliling sih selimutnya. Kalau selimut tabung rumusnya pi R kuadrat, bukan, 2 pi RT itu rumusnya. Nah, sekarang kita cari 2 kali pi kali R, R-nya tadi itu 6, ini 6, dikali T, T-nya itu adalah tingginya tabung, tentu saja pakai yang ini 8. Nah, berarti ini jawabannya nanti 96 pi, betul. Jadi pernyataan 2 betul.
Nah, yang pernyataan 3, luas permukaan setengah bola tersebut adalah 144 pi. Kalau bola rumusnya itu adalah 4/3 pi r pangkat 3. Tapi karena ini setengah bola, jadi kita kalikan setengah. Atau pakai yang 2/3 pi r pangkat 3. 2/3 dari mana, Mbak? Dari ini dicoret, jadinya 2/3. Nah, R-nya langsung Mbak masukkan aja. R-nya tadi 6, jadi 6 kali 6 kali 6. Ini Mbak coret, jadinya 2. Berarti itu nanti jadinya 36 kali 4. 42, 12, 144. Kok betul sih? Perasaan tadi ini pernyataan 3 salah deh. Gak apa-apa lah, Mbak cek dulu. 144 pi. Pernyataan 3 benar. Nomor 34 ya. Ini tadi Mbak Jo udah hitung deh. Biar apa ya? Biar ya jaga-jaga salah hitung. Oh, ternyata pernyataan hmm, 114 kelas permukaan. Wih, kenapa ini? Kenapa dia ngasih benar? Ini Mbak ngasih centang 3 kali, tapi Mbak jawabnya yang D. Iya, seingatku tadi pernyataan 3 itu salah. Tapi salahnya ada di mana ya? 2/3, 6 kali 6, 36. 36 kali 4. 2/3 kali. Sebentar deh ya. 6 kali 6 itu kan 36. 36 kali 4. 4, 2, 2. Bener lagi. Ini tadi jawabannya juga D kok, Mbak udah lihat kuncinya. Coba Mbak buktikan dulu yang pernyataan 4. Oh, jangan deh. Sebentar, Mbak pause dulu aja. Daripada daripada lama. Mbak udah tahu deh, ini tadi Mbak pakai rumus volume. Harusnya Mbak pakai rumus setengah bola. Sorry, sorry. Jadi, barusan Mbak udah belajar lagi. Maaf ya, deh. Ini udah malam jadinya Mbak sedikit lemot. Jadi, ini setengah dikali 4 pi r kuadrat. Ini rumus luas permukaan. Tadi Mbak Jo pakai rumus volume. Jadi, itu salah. Jadi, harusnya 2 pi r kuadrat. Jadinya 2 dikali pi kali 6 kali 6. Harusnya jawabannya adalah 72 pi gitu. Jadi pernyataan 3 salah. Nah, terus yang pernyataan 4 gimana caranya? Ya udah kita tambahkan semua. 72 pi buat yang bola, habis itu 96 pi buat yang kerucut, buat yang tabung, habis itu yang buat kerucut tadi 60 pi. Nah, terus kita tambahkan 72 tambah 96 tambah 60. Jadinya ini 228. Jadi pernyataan 4 terbukti benar. Jadi 2 dan 4 jadi yang D gitu. Terus yang nomor 35. Di sebuah pesta terdapat menu es krim dengan wadah berbentuk kerucut. Wadah es krim tersebut dapat diisi es krim sehingga memiliki bentuk gabungan. Gabungan antara kerucut dan setengah bola. Kerucut tersebut memiliki tinggi 18 dan jari-jari dasar tinggi 18 dan jari-jari dasarnya 3 cm. Sedangkan setengah bola di bagian atasnya memiliki jari-jari yang sama. Wadah ini akan diisi dengan es krim. Volume es krim yang dapat diisikan pada wadah es krim tersebut adalah, jadi karena ini gabungan antara kerucut dan setengah bola, berarti kita cari dulu volume kerucutnya. Caranya adalah 1/3 pi r pangkat 2. Enggak, 1/3 pi r pangkat 2 T, 1/3 pi r kuadrat T, dan volume bolanya ini kan setengah bola. Berarti setengah kali 4/3 pi r pangkat 3. Nah, berarti ini sepertiga, pi R-nya itu 3, T-nya 18. Ini Mbak coret jadi 6. Berarti ini 3 kuadrat kan 9 ya, Dek. 9 kali 6 jadinya 54 pi. Habis itu setengah bolanya ini Mbak coret jadi 2/3 pi kali R-nya itu tadi 3. Mbak bikinnya kayak gini aja. 3 kali 3 kali 3. Biar bisa dicoret seperti ini. Berarti jadinya nanti 18 pi. Berarti nantinya 54 pi ditambahin sama 18 pi. Berarti 12 seperti ini. Jadinya 72 pi. Jadi jawabannya B gitu. Mbak tahu ini kamu mungkin kok kalau lihat Mbak Jo kayak kelihatan gampang banget. Tapi ternyata nggak segampang itu. Ya nggak apa-apa karena Mbak Jo udah belajar duluan tadi jadi gampang. Ini yang nomor 36. Kalau untuk nomor 36 ini Mbak lebih suka pakai komposisi transformasi. Jadi mungkin teman-teman lebih suka pakai cara satu-satu ya, dicari satu-satu.
Tapi di sini Mbak akan cari pakai komposisi. Sebentar, ini Mbak mention dulu. Segitiga ABC di atas direfleksikan terhadap sumbu Y dan dilanjutkan rotasi 90 derajat searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti min ya, Dek ya. Min 90 derajat. Dengan pusat titik O 0,0. Koordinat titik bayangannya adalah, jadi di sini ada titik A, ini koordinatnya adalah min 3, min 2. Kalau titik B ini 3,2. Kalau titik C ini min 2,3. Nah, sekarang kita cari dulu kalau misalnya direfleksikan terhadap sumbu Y, Mbak bikin komposisinya dulu. Jadi dia direfleksikan terhadap sumbu Y. Kalau refleksi terhadap sumbu berarti temennya yang jadi min. Ini berarti jadi min X, Y. Nah, setelah jadi min X, Y, dia dirotasikan 90 derajat searah jarum jam berarti min 90 derajat. Rotasi min 90. Kalau min 90 itu hafalannya gini ya, Dek. YX, XY, YX, min, min. Berarti yang min 90 tuh yang ini. Murid-murid yang Mbak yang di kelas bisa lihat catatan lagi ya. Ini ya. Berarti nanti bayangannya jadinya Y, min X. Y, min X-nya jadi kayak gimana, Mbak? Ini ingat walaupun namanya adalah min X, Y, tapi dia ini adalah X dan dia adalah Y. Jadi kalau kita bikin Y, min X, berarti ini Y-nya kan di sini Y aja. Terus min X. Nah, di sini udah min. Jadi min X alias Y, X alias bayangannya itu yang tadinya X, Y jadinya Y, X dibalik aja. Jadi yang tadinya min 3, min 2 jadinya min 2, min 3 dibalik aja, ditukar. Yang tadinya di depan jadi di belakang dan sebaliknya. Kalau yang B berarti jadi 2,3. Kalau yang C jadinya 3, min 2. Berarti jawabannya itu yang A. Berarti aku ini salah. Ini harusnya 3,1. Berarti ini 1,3. Jadi yang A. Gitu. Tapi kalau kamu mau satu-satu juga nggak apa-apa. Nomor 37. Dari ini ada volume ekspor kopi 6 negara di dunia. Dari keterangan di atas dibuat kesimpulan dengan beberapa pernyataan berikut. Ekspor kopi dari Vietnam merupakan yang tertinggi di antara negara di ASEAN. Betul ya, walaupun Brasil yang tertinggi, tapi Vietnam ini yang tertinggi untuk negara ASEAN. Nah, kalau kita nggak tahu ASEAN gimana Mbak? Ya ini kan yang ASEAN ya, Vietnam, Indonesia. Udah itu doang. Sisanya kan kayak ada Malaysia, Singapura, dan lain-lain, tapi nggak ada di sini. Jadi yang pernyataan satu benar. Yang pernyataan dua, selisih jumlah ekspor kopi dari Indonesia dan Kolombia adalah Indonesia 11,85, Kolombia 11,3. Berarti selisihnya harusnya 0,55. Jadi pernyataan dua salah. Terus pernyataan tiga, ekspor kopi dari Uganda lebih besar daripada Ethiopia. Salah, harusnya Ethiopia lebih tinggi ya. Habis itu pernyataan 4, jumlah ekspor kopi dari Indonesia dan Kolombia. Kolombia 11,3, Indonesia 11,85. Jadi kalau di total jadinya 5, 11, 3, 23,15. Jadi pernyataan 4 benar. Penjumlahan koma biasa ya, Dek. Jadi 1 dan 4 yang benar adalah yang B gitu. Nomor 38. Usia pemain timnas voli Indonesia. Di sini ada diagram batang dan di sini kita disuruh untuk menentukan modus mean sama mediannya. Jadi kalau Mbak kasih saran untuk soal seperti ini, teman-teman lebih mudah menentukan modus sama median daripada harus menentukan rata-rata atau meannya. Soalnya kalau rata-rata kan harus dibagi semuanya, itu lama. Nah, terus kalau kita mau menentukan median, berarti datanya harus kita urutin dulu dari yang paling kecil. Jadi di sini usia 19 tahun itu ada ini, Mbak tentukan dulu 19. Terus selain habis 19 ada 20. Ini Mbak urutin dulu deh dari yang paling kecil. Ada 21 juga. 21. Terus ada 22, dua-duanya ada 2 orang. Ini sama ini. 22, 22 sama 22. Habis itu ada 23 nggak ada, 24-nya ada 3 kali. 24, 24, 24. Habis itu ada 25, ada 27, 25, 27, 25 mana ini, terus 27, 27 ini. Habis itu ada 28, 29. Berarti ada
Tua ke Padma 6 Jupan 12. Tak hitungnya dulu. Tua ke Padma 6 Jupan 62. 12 pas. Nah, terus kita disuruh mencari modus usia pemain. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Ini modusnya. Berarti betul ya, modusnya adalah 24 karena dia muncul 3 kali. Ini rata-rata usia pemain adalah 23,50 tahun. Ini kita skip dulu nanti ya. Pernyataan 3, banyak pemain berusia di bawah dari rata-rata ada 5 orang. Sama aja, kita harus cari rata-ratanya dulu. Pernyataan 4, median usia pemain tidak sama dengan modus pemain. Nah, median itu kan, ini kan datanya ada 12. Berarti mediannya itu adalah data ke-6 dan data ke-7. Kayak gitu, Dek. Caranya gimana? Ini melihat di catatan ya, Dek. Baru kemarin Mbak kasih catatan soal median di kelas. Jadi ini 12 nih kita bagi 2. 12 bagi 2 itu kan 6. Habis itu sama kakaknya. Itu adalah mediannya. Nah, terus data ke-6 itu yang mana? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data ke-7 yang ini 7. Jadi sudah kita urutin. Nah, baru kita lihat yang urutan ke-6 siapa, yang urutan ke-7 siapa. Jadi data ke-6 tadi 24, data ke-7-nya juga 24. Berarti rata-rata, bukan, median. Ah, malah ke bawah. Berarti mediannya adalah 24 juga. Jadi harusnya median dan modus itu sama-sama 24. Jadi pernyataan 4 salah. Median usia pemain tidak sama dengan modus pemain. Jadi ini salah. Karena pernyataan 4 salah kan berarti 3 benar ya. Jadi jawabannya yang C. Nah, terus gimana Mbak cara nyari rata-rata? Nah, kalau rata-rata berarti kan rumusnya adalah jumlah data dibagi sama banyak data. Tadi Mbak tuh udah cari ya, jadi ini harus kita tambahkan dulu semuanya. 19 tambah 20 tambah 21 tambah 22 tambah dan seterusnya ya. Terus habis itu kita bagi sama 12. Itu nanti hasilnya itu 23,75 Dek. Dan itu Mbak dapetin dari Excel. Mbak males ya jumlahinnya. Pak, banyak banget soalnya. Jadi karena rata-ratanya 23,75, bukan ding, bukan 23,75. 22,75 itu rata-ratanya. 22,75. Mbak tadi pakai Microsoft Excel, jadinya gampang tinggal di Z, digituin. Jadi usia yang di bawah rata-rata itu ini, 1, 2, 3, 4, 5. That's why pernyataan 3 benar. Tapi Mbak nggak akan menjumlahkan ya, Dek, ya, karena susah. Maksudnya bukan susah, biar teman-teman juga pakai median sama modus aja kalau ketemu soal kayak gini. Jadi jawabannya 1 dan 3. 1 dan 3, jadi yang A gitu. Aku tadi salah nyentang, guys. Jadi harusnya 1 dan 3 ya. Yang nomor 39, pada suatu penilaian harian di kelas A, nilai rata-rata dari 32 siswa adalah 8,5. Dari pemeriksaan ulang, terdapat 2 data yang salah. Seharusnya tertulis 8,75 dan 8,25. Jika rata-rata nilai data yang salah input adalah 6,5, nilai rata-rata setelah pembetulan adalah oke. Jadi kita kasih dulu deh, rumusnya ya. X gabungan itu sama dengan jumlah data kelompok pertama, ini Mbak pakai rumus yang basic ya deh ya, ditambah jumlah data kelompok kedua, dibagi sama banyaknya, banyak semuanya, banyak data satu sama banyak data kedua. Nah, masalahnya di sini adalah data yang sama, tapi dia ada kesalahan input. Jadi kayak gimana caranya ya? Caranya yang pertama adalah, kan tadi kayak gini, Dek, rata-ratanya itu adalah rata-rata siswanya 32 siswa, rata-ratanya itu 8,5. Nah, berarti kita bisa tahu nih jumlah datanya. Jumlah data itu berarti didapatkan dari rata-rata dikali banyaknya berapa. Jadi 8,5-nya Mbak kaliin sama 32. Nah, 32, Mbak pakai kalkulator aja ya, Dek. Tadi Mbak udah ngitung, tapi ya wis gak apa-apa, biar cepet aja. Ini Mbak Jo megang kalkulator sekarang. Kalau dari tadi enggak ya, baru sekarang. 8,5 kali 32, ini totalnya adalah 272. Nah, kan ada salah hitung nih. Salah hitungnya itu ada 2 data. Seharusnya tertulis 8,75 dan 8,25. Nah, data yang salah hitung itu harus kita hilangkan dulu dengan cara kita kurangkan. Kita kurangkan dari jumlah data ini. Gimana cara kurangkannya, Mbak? Berarti dikurangkan ini sama ini. Bukan, ini adalah data setelah dibetulkan.
Nah, ini adalah nilai rata-rata data yang salah input. Nah, ini rata-ratanya. Dan dia ada 2 data, berarti kita kurangkan sama jumlahnya ini, Dek. Jumlah kan didapatkan dari rata-rata dikali banyaknya. Berarti ini dikurangi sama 6,5 kali 2. Kali 2 aku malah nulisnya kebalik 6,5 kali 2. Kelihatannya kalau baju udah lemes, 272 dikurangi 13, jadi ini harusnya nanti adalah 259 gitu. Kenapa Mbak kok dikurangkan? Ya karena kita mau mencari rata-rata yang baru. Jadi kita hilangkan dulu yang salah itu berapa. Habis itu setelah kita hilangkan, kita tambahkan lagi sama pembetulannya, sama ini. Sama 8,75 sama 8,25 kayak gitu. Nanti kita bagi sama 32. Loh kok dibagi 32 Mbak? Iya, soalnya ini adalah data dari 30 siswa. Kan udah kita kurangin sama data 2 siswa. Terus kita tambahkan lagi sama 2, jadi total siswanya ada 32. Berarti nanti jadinya 259 ini ditambahkan sama 17, terus habis itu dibagi lagi sama 32. Dibagi 32 jawabannya jadi 8,625. Jadi jawabannya yang C gitu. Ini unik ini soal ini. Bagus. Nomor 40. Nah, di sini ada Budi. Budi berangkat dari kota X menuju kota Y dan selanjutnya menuju ke kota Z. Pulang Budi dari tempat X ke Z melalui Y dengan melewati jalan yang bernama huruf konsonan adalah. Nah, ini Mbak udah menjelaskan tentang cara mencari ruang sampel ya, Dek. Jadi peluang itu kan banyak kejadian dibagi sama ruang sampel. Nah, ruang sampel itu dicarinya dari berapa kejadian yang ada di A dan berapa kejadian yang ada di B. Karena di sini ada 4 kemungkinan dan di sini ada 3 kemungkinan. Berarti ruang sampelnya itu 4 kali 3, 12. Nah, terus habis itu kejadiannya berapa aja? Nah, kejadian yang diminta adalah Budi dari tempat X ke Z melalui Y dengan melewati jalan yang bernama huruf konsonan. Kalau konsonan berarti O ini bukan konsonan, ini huruf vokal. Jadi konsonan itu selain huruf vokal ya, Dek. Jadi O ini huruf vokal, E juga huruf vokal, A juga huruf vokal. Jadi yang bisa itu misalnya ini RT, itu jadi RT. Habis itu RS itu RS. Habis itu ini MT sama MS. MT sama MS. Berarti ada 4 kejadian. Berarti peluangnya 4/12 atau kalau disederhanakan jadinya 1/3. Jawabannya C gitu. Oke, sekarang Mbak cek dulu kuncinya. Sebentar, ini Mbak stop share dulu, terus habis itu share ulang. Ini sama ini. Nomor 31 sampai, ini kamu kelihatan nggak ya layarnya? Oke, udah kelihatan. 31 sampai 35, A, D, 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 B. A, D, 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 B. Ya, betul. 36 sampai 40, A, B, A, C, C. A, ini ya, A, Mbak silang lagi. Hilang. B, B, A, C, C, oke betul gitu. Ya wis, sudah Mbak akhiri dulu ya Dek ya. Selamat menjalankan ibadah ASPD untuk teman-teman semuanya. Semangat, semangat, semangat. Mbak doakan yang terbaik ya. Assalamualaikum semuanya. Dadah.